Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan masyarakat semuanya. Berjumpa lagi bersama kami di PN Surakarta On Stage. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Dian Fatriwardana dan bersama rekan saya di hari ini Bapak Santos yang akan menjelaskan terkait digitalisasi pelayanan warmaking di Surakarta. Baik Bapak Santos, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana terkait apa itu pelayanan keahliwarisan atau warmaking di PN Surakarta ini dan terkait apa tahapannya dan kegunaannya untuk apa selama di PN ini, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak hanya melayani persidangan tetapi juga melayani beberapa permohonan yang bisa diajukan oleh para pemohon berkaitan misalnya seperti keahliwarisan atau warmaking atau pelayanan yang lain. Khusus untuk warmaking ini selama ini kita melakukannya secara manual, belum ada pelayanan secara elektronik, dalam artian bahwa pemohon datang langsung ke pengadilan, kemudian mengajukan permohonan disertai dengan persyaratannya. Demikian secara singkat. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Santos. Dan selanjutnya, selama melayani permohonan seperti itu, apakah pernah terjadi kendala atau hambatan yang dilakukan oleh pemohon atau bagaimana Bapak? Bisa diceritakan seperti Jadi sebelum membahas mengenai kendala, perlu diketahui bahwa warmaking ini dikhususkan hanya untuk yang bersifat mempunyai nilai uang, misalkan tabungan atau deposito. Sedangkan kalau keahliwarisan yang di luar itu tidak bisa. Dan selama ini kendalanya adalah masyarakat tidak mengetahui prosedur bagaimana cara mengajukan permohonan warmaking, khususnya ketika mereka harus berurusan dengan pihak perbankan. Misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, kemudian orang tua itu meninggalkan harta yang berupa tabungan atau deposito di perbankan, dan ketika ahli warisnya akan mencairkan, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Karena pihak bank hanya menyatakan, monggo Bapak Ibu silakan datang ke kantor pengadilan tanpa menerangkan lebih lanjut apa yang harus disiapkan, bagaimana cara mengajukannya. Dan itu memang hambatan kita selama ini, kita harus mengedukasi pada masyarakat atau pemohon yang datang ke pengadilan untuk mengajukan khususnya permohonan warmaking ini. Baik, jadi selama ini yang setelah terjadi beberapa dari pemohon atau ahli waris yang kebingungan begitu ya Pak, untuk betul. Terkait pengurusan bagaimana prosesnya dan seperti apa berkas-berkas yang diperlukan. Baik, dan informasi aja untuk masyarakat di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada saat ini kami sedang mengembangkan terkait aplikasi e-warmaking, dan di situ kami juga berusaha untuk mempermudah pelayanan, di mana mulai sekarang tidak perlu untuk datang ke pengadilan ya Pak ya. Betul. Jadi bisa melalui website kami dan bisa dicek untuk alamat webnya di platform resmi kami. Dan dari website tersebut sudah ada terkait alurnya seperti apa, atau bahkan syarat-syarat berkasnya apa saja. Dan jadi pemohon pada sekarang tidak perlu untuk bolak-balik di pengadilan terkait menanyakan berkasnya apa, dan harus bolak-balik lagi terkait pelengkapan berkasnya seperti itu ya Pak. Dan nanti apabila sudah selesai mengajukan permohonan pendaftaran dan semua berkasnya sudah terlengkapi, bisa ditunggu kurang lebih 3 hari kerja untuk petugas kami memverifikasi terkait data-datanya seperti itu. Dan kemudian apabila nanti memang berkasnya perlu dilengkapi, kami akan memberikan informasi, dan apabila memang sudah lengkap, kami juga akan memfollow up terkait jadwal para pemohon datang ke pengadilan dengan membawa berkas fisiknya untuk dilakukan proses kepada pejabat yang berwenang, seperti itu Bapak. Dan sebelumnya Pak, terkait yang sekarang ini kan sudah mulai diberlakukan Pak terkait digitalisasi permohonan e-warmaking, dan menurut Bapak Santos sendiri itu bagaimana perbaikan atau memang manfaatnya menurut Bapak sendiri seperti apa? Jadi sebetulnya kita
pertama kita harus mengapresiasi bahwa pelayanan ini yang awalnya hanya bisa dilakukan secara manual, saat ini sudah bisa dilakukan secara elektronik. Dalam artian orang tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pengadilan negeri Surakarta, tetapi mungkin bisa mengakses dari rumah atau mungkin dari tempat kerjanya. Namun sebagai tambahan informasi bahwa beberapa persyaratan yang memang harus disiapkan, meskipun nantinya ketika kita klik aplikasi itu sudah muncul ya. Tapi setidaknya masyarakat sudah harus mengetahui dulu apa yang harus disiapkan. Yang pertama surat permohonan war making itu sendiri. Barangkali di aplikasi sudah ada contohnya ya. Iya Pak. Jadi kemudian yang kedua itu selain surat permohonan ada surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh pemohon dengan diketahui oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Surat pernyataan itu juga bermaterai. Kemudian yang ketiga, beberapa harus difotokopi, beberapa berkas, misalkan akta kematian, kemudian surat nikah dari pewaris, surat nikah orang tua pewaris, kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga pewaris, fotokopi KTP dan KK ahli waris, kemudian fotokopi akte kelahiran anak-anak pewaris, kemudian fotokopi buku tabungan atau deposito dari pewaris, kemudian surat kuasa apabila dari pihak pewaris itu ada yang tidak bisa hadir, misalkan dari satu keluarga itu mungkin punya 4 orang anak, tapi ada 2 orang anak yang tidak bisa hadir, maka dia harus membuat surat kuasa kepada pihak yang bisa hadir. Kemudian apabila berada di bawah umur, maka harus ada penetapan pengampu, wali pengampu dari pengadilan. Semua itu harus difotokopi, kemudian fotokopi itu harus dinasehel atau di materai dan dicap di kantor pos. Kemudian dari persyaratan tersebut harus di-scan, kemudian dilampirkan masuk ke aplikasi war making, war making. Demikian. Baik Bapak. Jadi itu tadi kurang lebihnya terkait persyaratan yang harus pemohon lengkapi untuk permohonan war making seperti itu, dan apabila nanti terjadi kendala atau hambatan yang pada saat permohonan, kami akan membantu memfollow up terkait kelengkapan data-data lainnya yang harus dilengkapi. Dan terakhir Bapak, mohon izin, menurut Bapak terkait adanya inovasi digitalisasi ini, apa harapan Bapak untuk kedepannya dari penerapan tersebut? Sebelum sampai ke sana, mungkin kita harus bisa membahas dulu kendalanya. Meskipun ini war making itu mudah diakses, tapi ada beberapa kendala yang mungkin harus kita pahami. Yang pertama, tingkat pemahaman digitalisasi di Indonesia itu masih rendah. Misalkan yang mengakses itu adalah orang-orang yang sudah berumur, yang tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Cara mengedukasinya kita harus bisa mengedukasi mereka untuk bisa melakukan akses terhadap aplikasi ini. Yang kedua, sosialisasi. Kita harus melakukan sosialisasi terhadap aplikasi ini karena belum tentu orang tahu mengakses, dan juga kita juga mungkin perlu memperkenalkan kepada pihak perbankan. Kalau ada orang butuh, berarti bisa mengakses lewat mana, lewat jalurnya mana. Kemudian yang ketiga mungkin masalah jaringan, yang itu mungkin di luar kendali kita. Terkadang orang ketika mau mengakses ternyata jaringannya jelek. Kalau terjadi seperti itu, barangkali bisa langsung hadir di kantor pengadilan, nanti kita bantu. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Dan harapannya ke depan bisa lebih banyak orang bisa mengakses, lebih mudah, dan kita juga tidak merepotkan masyarakat. Lebih efisien, lebih cepat, lebih efisien, dan berbiaya rendah. Baik. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, terima kasih Bapak atas hadirnya hari ini untuk di acara podcast PN Surakarta On Stage, dan saya Diwan Wardana mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.